di samping saya sudah ada Lady Nayoan. Kemarin juga sudah podcast dengan saya dan tadi juga 1 jam yang lalu sudah tayang juga. Dan kita sudah ngobrol banyak juga. Dan beliau juga, sebenarnya beliau nggak pernah minta tolong dengan saya sih sejujurnya. Ya, tapi saya ngelihat kasihan beliaunya juga. Jadi saya menawarkan bantuan untuk bantuin dia juga. Dan puji Tuhan, bantuan saya diterima. Dia orangnya baik banget, sampai saya kasih bantuan dia bilang, aku nggak mau dok, kalau nggak kerja aku nggak mau dok, aku maunya kerja, dia bilang. Dan akhirnya kita, saya dan Athena Group coba kasih dia kerjaan lah, ya endorse atau apa kayak gitu, punya yang pastinya untuk membantu dia dan keuangan dia juga ya. Dan juga saya ada bantuin beberapa strategi juga untuk dia. Mudah-mudahan semuanya lancar ya. Dan tadi kita sudah tanda tangan, jadi sudah resmi. Ya beliau adalah salah satu bagian dari keluarga Athena Group. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Lady, ada yang mau disampaikan? Paling udah pasti aku mau terima kasih sama Dr. Richard, sama keluarga besar Athena Group, karena udah pasti sangat membantu aku di situasi aku yang saat ini. Jadi benar-benar terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Oke, siap. Oke. Mudah-mudahan apapun yang terjadi lah ya, aku nggak minta kamu apa, mau kamu bercerai, mau kamu rujuk, mau kamu apa, aku dan istri mendoakan yang terbaik untuk kamu intinya. Yang penting kamu bahagia, anak-anak sehat dan bahagia semuanya, apa yang bisa kami bantu saya bantu. Dan aku juga salut juga untuk Lady yang mau speak up. Menurutku ini tidak gampang dan tidak mudah ya. Jangan kalian putar-putar balik ceritanya. Bagi kalian semua yang ada di rumah, jangan diputar-putar balik bilangnya pansos ini itu. Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh teman kalian sendiri? Kalian pernah ngerasain nggak suami kalian diambil oleh wanita lain? Tentu dia di sini adalah orang yang tersakiti, yang terzolimi ya. Beliau adalah korbannya di sini. Dan kalau beliau memutuskan untuk bekerja, maka itu adalah keputusan yang sangat sulit pastinya. Ya, tapi mau nggak mau harus dia lakukan. Apalagi anak-anaknya masih kecil. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil. Jadi memang harus kerja ya. Harus kuat sih. Ya. Dan saya hargain banget kamu mau speak up ya. Baik, Bang Edi, ada yang mau disampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini? Takutnya simpang siur gitu. Simpang siur ini sendiri tentang adanya perselingkuhan antara si S dan suamimu itu sendiri. Ya. Sebenarnya sih kalau teman-teman nonton podcastnya, di situ aku udah ceritain sih semuanya. Karena kalau aku ceritain di sini, kasihan nanti dokternya telat ke airportnya. Tapi kapan kamu maksudnya mungkin mulai dari laporan dulu deh Kak, kamu sempat melaporkan dan itu seperti apa, baru ntar mungkin boleh gimana Kak? Dia nggak mau jawab. Tadi dia ngomong dengan saya juga, dia nggak mau jawab, dia juga belum siap. Sejujurnya kenapa dia menghubungin saya, dan di podcast itu juga kalian bisa lihat ya sebenarnya Lady-nya juga ngomongnya itu juga tidak selancar tamu-tamu podcast saya yang lainnya, karena ada banyak gejolak dalam diri dia. Nggak segampang itu untuk berbicara, untuk ngomong, pasti penuh keberanian yang luar biasa banget. Sekarang aja tangannya Dingin banget loh, aku salaman dengannya, istri juga pegang, dingin banget dan sampai ya masih gugup banget. Jadi tolong dihargain, kasih dia waktu. Kalian bisa cuplik dari podcast saya untuk beberapa informasinya. Saya pikir itu cukup ya. Masih satu rumah nggak, Len? Masih satu rumah nggak? Masih berumah. Setelah pekerjaan ini, apakah tidak mendapatkan nafkah atau seperti apa? Makanya menerima pekerjaan ini tidak mendapatkan nafkah dari R. apa-apa Mbak. Apa cerita aja Mbak Lady. Sedikit aja kali bisa. Menerima pekerjaan ini.
Ayo Mbak Lady sedikit aja Mbak Lady. Diam Tidak, dulu tidak, Mbak Lady. Eva, dia Tidak, lagi harus lagi balance mau itu loh Mbak Lady. nangis. Ketika menerima pekerjaan ini, apakah dari suami tidak memberikan nafkah? Itu satu. Yang kedua, kondisi Mbak Lady sekarang dengan Seperti apa? suami, apakah masih satu rumah? Apa sudah pisah rumah? Itu aja. Oke, itu pertanyaan terakhir ya. Kita jawab satu itu aja ya, habis itu sudah selesai ya. Dua itu Janji dong, Dok. dikasih jalan ke sana ya. Oke. Oke. Jawab Mbak Lady deh ya. Enggak, Coba. cukup itu satu aja. untuk berpisah Satu aja itu cukup. Iya. Ada di podcast saya itu jawabannya. Ya, tunggu. Berarti sudah mau berpisah ya Kak Lady? Sesuai dengan janji tadi ya, cuma satu itu aja ya. Coba Lady. dari Iya Kak jawab Lady mungkin sekarang apa ini, yang masih satu rumah? yang pasti kontrak ini ada karena dokter mau bantuin aku, dokter tawarin buat kedepannya kan pasti aku butuh kerja ya gitu, jadi aku terima pekerjaan ini karena ditawarin sama dokter atas kebaikan dokter mau nolong aku. Berarti tidak ada yang namanya suami tidak memberikan nafkah. Sedikit aja Mbak. pengen bercerai dong Satu lagi, Kak? tadi yang satu lagi yang sekarang kondisi Pengen rumah tangga bercerai, masih bersama iya. nggak? Apa pisah? Itu aja. Masih Oke, atau tidak? cukup ya. Masih nggak satu rumah? Udah pisah Mbak berarti? Berarti satu rumah kalau memang udah pisah Mbak. Sudah pisah? Oke, yuk cukup ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.